Rupanya ada yang terjadi di dalam penjara itu, kawan-kawan. Waktu almarhum bersaksi, dia bilang yang kasih makan dia itu adalah orang Kristen. Coba bayangkan. Dulu dia hina-hina orang Kristen. Orang Kristen itu kafir. Tetapi dia tidak sadar bahwa orang kafir itulah yang memberikan dia makan. Iya, yang mencuci pakaiannya. Orang kafir. Nah ini buat saudara-saudara kita yang muslim atau oknum-oknum yang selalu mengkafir-kafirkan orang. Tanpa Anda sadari, kadangkala segala sesuatu yang Anda gunakan itu adalah produk kafir yang Anda pakai. Anda tidak sadar akan hal itu. Dan Ustadz Yahya Waloni baru menyadari bahwa ternyata yang memperhatikan dia di dalam penjara adalah orang Kristen itu sendiri. Yang dia kafir-kafirkan. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Masih dalam pembahasan meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Nah, saya mendapatkan satu tayangan YouTube, yaitu video di mana Ustadz Yahya Waloni dia melakukan podcast bersama seorang mualaf yang bernama Deddy Corbuzier. Dan di dalam video itu saya melihat dan menonton bahwa Ustadz Yahya Waloni berubah ceramahnya selepas dia keluar dari dalam penjara. Nah, kita tahu Ustadz Yahya Waloni ini sebelum dia di penjara, dia begitu gencarnya menyerang Alkitabnya orang Kristen, menyerang tentang ketuhanan dari orang Kristen. Dia begitu bersemangat untuk memproklamasikan tentang Alkitab, bahwa Alkitab itu palsu, dan juga mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus. Bagi dia, Yesus itu bukanlah Tuhan. Itu dia, video-video lamanya kan banyak kan kawan-kawan. Nah, di dalam podcast bersama mualaf Deddy Corbuzier ini, dia berkata bahwa selepas atau keluar dari penjara, dia berubah. Nah, apanya yang berubah? Yang pertama dia katakan yang berubah itu adalah cara dia berceramah. Ya, selama ini yang katanya dia gembor-gemborkan menyerang agama tertentu yaitu kekristenan, jadi ada perubahan. Sudah tidak menyerang lagi. Tetapi lebih kepada pendalaman Al-Quran. Nah, makanya orang Kristen itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Orang Kristen itu melihat segala sesuatu itu penuh dengan kasih. Dan Yahya Waloni, almarhum ini, sudah menyadari akan hal itu. Dia sudah melihat sendiri. Dan itu dia saksikan di dalam tayangan podcast bersama dengan Deddy Corbuzier. Dia berubah karena ada orang-orang kafir yang membantu dia di dalam penjara. Tetapi kalau kita lihat dari ceramah-ceramahnya akhir-akhir ini, memang ada perubahan, tetapi itu pun hanya sedikit demi sedikit. Ya. Dan yang luar biasanya adalah dia masih mengatakan bahwa yang membantu dia adalah orang Kristen. Makanya saya lihat ini di teman-teman bisa lihat ya thumbnailnya dari podcast itu bersama Deddy Corbuzier. Teman-teman bisa nonton bagaimana perubahan yang terjadi akibat orang kafir terhadap
Ustadz Yahya Waloni. Mulai dari situ, perubahan demi perubahan di dalam dia berceramah, dia berkhotbah, itu mulai terjadi. Saya lihat khotbah-khotbah terakhir dia, itu sudah jarang menyinggung kitabnya orang Kristen. Sudah jarang menyinggung ketuhanan orang Kristen. Sudah jarang. Dia mulai memperdalam ilmu Al-Qur'annya. Kalau begitu kan lebih bagus toh, lebih indah toh. Kita itu menjadi tua bukan untuk saling membenci, saling menyerang, saling berargumentasi yang menjatuhkan. Tidak. Kita makin tua itu justru harus makin dalam ilmu keagamaan kita. Tapi bukan menyerang agama orang lain. Introspeksi diri sendiri itu lebih penting daripada mencari-cari kesalahan-kesalahan agama-agama orang lain. Dan ini kan yang terjadi kepada apologet-apologet sekarang kan. Orang-orang muslim, mohon maaf, itu adalah oknum. Yang terjadi hanyalah itu, mencari-cari kesalahan. Ada yang bilang sama saya, Tuhannya orang Kristen ada dua. Enggak seperti itu. Jadi belajar dari kehidupan Ustadz Yahya Waloni ini. Walaupun dia dulu mantan pendeta, menurut dia, bahkan di dalam ceramah-ceramahnya sebelum dia masuk penjara, waduh, tajam banget kan. Ada satu video itu yang dia bilang, Bibelnya orang Kristen itu palsu. Ayo lapor, 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 lapor. Yo, sampai dia tantang seperti itu. Tapi setelah dia keluar dari penjara, perubahan. Jadi perubahan itu bukan dari orang lain, perubahan itu mulai dari diri sendiri. Dan orang-orang yang mempengaruhinya. Di penjara, yang kasih makan dia orang kafir. Orang-orang muslim yang selalu mencari-cari kesalahan orang-orang Kristen. Ingat, kadangkala Anda tidak sadar apa yang Anda gunakan ini, itu kadangkala adalah produk-produk orang kafir. Ya, berbeda itu biasa. Selalu saya ingatkan, berbeda itu biasa. Jangan menjadikan perbedaan itu adalah ajang sebuah kebencian. Belajar untuk saling menghargai. Belajar untuk saling menghormati. Kalaupun kita mati, kita nggak bawa apa-apa. Kalaupun kita mati, semua kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik itu dari Islam, baik itu dari Kristen. Tetapi saya mau ingatkan buat setiap kita, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya.